Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa ja'al niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena setiap waktu kita ini ada tanggung jawabnya kelak di akhirat. Dan agar menjadikan waktu kita ini bermanfaat, waktu kita bisa bernilai ibadah, waktu kita di akhirat bisa menjadi waktu yang menyenangkan kita, tentunya dengan kita belajar ilmu agama. Dengan kita belajar ilmu agama, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bahkan bisa membedakan mana yang lebih baik daripada suatu yang baik. Itu dengan belajar ilmu agama. Di antaranya yang kita baca kitab yang insya Allah setiap hari Selasa pagi jam 8 kurang lebih kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ini membahas masalah di antaranya sunnah-sunnah. Karena dikatakan orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, orang yang paling banyak menghidupkan sunnahnya Nabi. Bahkan auqamaqol dalam hadis riwayat yang lainnya dikatakan bahwasanya man ahya sunnati inda fasadi ummati fa ajruhu kami'ati syahid auqamaqol. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat, di waktu, di zaman banyak orang sudah meninggalkan sunnahku, nggak mau umatku ini melakukan daripada sunnah-sunnahku, tapi ada, kata Nabi, segelintir daripada umatku yang menghidupkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka pahala seperti orang 100 kali mati syahid. Ini saking begitu besarnya satu dari pahala melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana agungnya orang yang menghidupkan sunnah Nabi di saat di zaman banyak orang yang sudah meninggalkan sunnah Nabi. Dan ini semuanya bisa kita dapat dengan belajar ilmu agama. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, nggak bisa. Kita di akhirat pingin surganya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan kita pingin surga kita bareng dengan surganya Nabi. Nah, kalau nggak tahu ilmunya bagaimana? Karena banyak amalan-amalan yang kecil, sepele, gampang, tidak berat, tapi pahalanya besar. Seperti contoh yang kemarin kita bahas, masalah siwak. Nah, kita pakai siwak ini, itu perkara kecil sekali. Siwak
Kata Nabi, 2 rakaat sholat sunnah yang kita lakukan dengan siwak itu lebih afdol daripada kita sholat sunnah sebanyak 70 rakaat. Hitung saja kita sholat sunnah yang umum ya, qobliyah subuh 2 rakaat. Kita hitung 2 rakaat aja semuanya. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, 16 rakaat. Itu dikali 70 itu berapa? 2 rakaat 70 77. Berapa itu? Itu sehari. Belum lagi ternyata ada yang sholat duha. Ya kan? Belum lagi yang ada yang Allah berikan nikmat dia bisa bangun malam sholat tahajud. Belum lagi yang ternyata ada yang diberi nikmat oleh Allah setelah tahajud masih segar, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih. Itu berapa itu? Cuma menggunakan siwak, dan banyak sunah-sunah Nabi yang lainnya. Sehingga dengan kita belajar ilmu agama, kita bisa meraih pahala yang begitu besar dan banyak, ternyata dengan perkara yang kecil, tidak dengan perkara yang berat. Baik, sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita ya, Bidayatul Hidayah. Dan kemarin ada beliau ke toko membawa pesanan siwak. Dan ini Al-Faqir bawa lagi siwaknya. Barangkali ntar ada yang pengen beli, kemarin lupa mesen. Nah ini ada, ntar barangkali ada yang pengen memilikinya. Nah, ntar tinggal di depan. Cuma ini Al-Faqir bawa siwak yang pakai tempat. Karena kebetulan yang nggak pakai tempat tuh di rumah ada yang gede-gede. Nah, saya takut ibu pakai yang besar-besar, takut kecolok giginya. Nah, ya, ini pakai tempat. Siwaknya kurang lebih besar dari ini, ya. Segini cuma lebih besar sedikit. Jadi sedang. Pas lah. Ada yang besarnya segini nih. Kebesaran takut kecolok giginya atau kecolok matanya, bahaya. Tapi kalau ada orang yang suka yang besar-besar, enggak apa-apa, sekalian untuk sikat gigi sekalian. Barangkali ada jigongnya yang nempel, ditarik pakai yang gede sekalian. Boleh. Ini ukurannya mungkin 2 kalinya ini dan pakai tempat. Kalau pakai tempat tuh enaknya ini itu jadi kayak pulpen. Mana? Persis kayak gini, Bu. Jadi ada tempelannya. Jadi ntar siwaknya ini bisa taruh kayak gini. Jadi bisa nempel kayak gini. Jadi insya Allah siwaknya nggak bakal hilang. Habis make masukkan, kemudian ditempel. Kecuali habis make langsung dibuang, ya hilang. Ya. Baik, ntar itu di akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kala Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asri wilayati wa akhlaqi fid dharin amin. Qal, kita masih membahas tentang adabul wudu. Jadi sunnah-sunnah wudu atau tata keramanya orang berwudu. Kita sekarang masuk kepada pembahasan membasuh tangan. Kemarin kita sudah bahas ya, sunnah wudu. Kalau kita selesai dari kamar mandi, apa yang kita lakukan? Yaitu memakai siwak. Apa keutamaan orang pakai siwak? Kemudian kemarin kita bahas tuh sunnahnya siwak itu panjangnya seberapa, tidak boleh lebih dari seberapa. Kemudian cara megang siwak seperti apa. Kemudian cara menggunakan siwaknya seperti apa. Faedah orang pakai siwak seperti apa. Kemarin sudah kita bahas. Masih ingat? Coba diulang lagi nih. Megang siwak gimana caranya? Lupa. Nah ini jangan dipraktekin nih, jangan. Caranya jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking apa manis ini? Manis. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis berada di atas. Di atas. Kemudian jari manis sama jempol itu berada di bawah. Ini sunahnya megangnya seperti ini. Ya. Jadi jari telunjuk, ya telunjuk, tengah, manis ini di atas. Nah kayak gini aja sudah. Nah tinggal dimasukkan. Nah kemudian jari jempol sama kelingking berada di bawah. Ini yang sunnah megang seperti ini. Kemudian cara menggunakannya seperti angka 8.
Diawali dari gigi atas ke kanan. Atas kanan 1. Kemudian ke bawah bagian kanan 2. Kemudian dari 2 nyebrang langsung ke kiri atas 3. Kemudian ke bawah kiri 4. Kemudian setelah itu langsung ke langit-langit. Digosok 5. Kemudian ke bawah bagian lidah 6. Kemudian 7 lidahnya digosok 7 selesai 7 ya. Kanan atas 1, kanan bawah 2, nyebrang ke kiri atas 3, kiri bawah 4, langit-langit, bawah lidah, kemudian lidah, selesai 7 gerakan ya. Cara megangnya tetap seperti ini. Entar lama-lama kalau dilakukan, entar megangnya gampang, gerakinnya gampang. Segala sesuatu kalau belum terbiasa agak repot. Kalau sudah terbiasa sulit untuk dihilangkan. Jadi ntar gampang. Ya. Kemudian yang disunahkan itu siwak itu jangan lebih kecil dari 4 jari ini. Ya. Dan juga jangan lebih panjang dari 1 jengkal. Ya. Ini yang sunnahnya. Ya. Seperti ini. Kan enggak nyampe 4 jari. Kemudian tidak lebih panjang dari 1 jengkal. Ya. Doanya masih ingat? Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa fassih bihi lisani wa barik lihi fihi ya arhamar rahimin. Kemarin dicatat enggak? Kemarin dicatat enggak? Enggak. Kemarin udah dicatatnya kan? Oh belum? Udah Ustaz, belum. Ntar yang lainnya nyontek. Ini nyontek syar'i enggak apa-apa. Ini anak kemarin janjikan akan memotokopi doa-doa berwudu ya. Cuma insya Allah itu minggu depan aja biar kita selesai pembahasannya. Ntar kita bahas ini. Jadi setiap kita membasuh anggota wudu itu ada doanya masing-masing ya. Waktu kita basuh tangan ada doanya. Waktu kita kumur-kumur ada doanya. Waktu dibuang airnya ada doanya. Masukkan air ke hidung ada doanya. Dikeluarkan air dari hidung ada doanya. Itu semua ada doanya. Ntar insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita fotokopikan plus sama doa siwak akan kita lampirkan juga insya Allah tentang keutamaan orang pakai siwak ya. Insya Allah ntar besok akan difotokopikan minggu depan. Tapi ini ditulis dulu nggak apa-apa saja. Tulis dulu ya. Ntar insya Allah doanya ntar bisa lihat ke
beliau ya. Allahumma bayyid bihi asnani. Coba. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa fassih bihi lisani wa barik li fihi ya arhama rahimin. Nah, jadi itu doanya Allahumma bayyid bi asnani. Ya Allah, putihkanlah gigiku. Jadi kita pakai siwak juga minta kepada Allah agar diputihkan. Kemudian setelah kita memutihkan, wasudda bihi lithati, dan kuatkan gigi gerahamku. Nah, kita punya gigi geraham jadi sampai putih, kita minta dikuatkan. Watsabbit bihi lahati, dan kokohkan daripada lahati di sini langit-langitku. Jadi ada gigi, ada geraham, ada langit-langit. Jadi biar kuat bagian langit-langit, kita punya gigi di bagian atas. Wa fassih bihi lisani, dan lancarkan saya kalau berbicara. Makanya di antara keutamaan pakai siwak kemarin kita bahas akan berbicara dengan lancar. Ada orang kalau bicara itu depan muka, depan orang itu suka nggak bisa ngomong lancar, cuma kalau udah depan orang tuh suka geragapan, kayak ngelihat tiang listrik atau apa. Nah, dengan pakai siwak kita minta kepada Allah biar lancar kalau ngomong itu, nggak deg-degan. Ada orang kalau ngobrol sama temennya pintar, tapi kalau sudah dikasih mic ngomong di depan orang gemeter. Nah, dengan pakai siwak kita minta kepada Allah biar berbicaranya lancar, mudah. Wa barik li fihi, dan berikan aku keberkahan ya Allah dalam pakai siwak. Jadi biar berkah, semua hidupnya berkah, rezekinya berkah, semuanya minta berkah. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Itu doa pakai siwak ya. Saya nggak usah Al-Faqih nggak usah negaskan lagi ya tentang keutamaan siwak, kemarin sudah kita bahas. Intinya dengan pakai siwak itu ada 80 keutamaan, ada yang katakan 200 keutamaan cuma pakai siwak kayak gini. Di antaranya orang pakai siwak akan dapat ridha Allah dan meninggalnya insyaallah husnul khatimah. Cuma pakai siwak ya. Sampai Nabi waktu mau meninggal dunia pakai siwak. Nabi mau meninggal dunia pakai siwak. Menunjukkan begitu istimewanya siwak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Baik. Summa iksil yadakal yumna sumal yusra ma'al mirfaqain ila ansofil adudain. Kemudian kita masih membahas summa iksil yadakal yumna. Yang punya kitabnya halaman 15 ya. Halaman 15 dari bawah ketiga. Summa iksil, kemudian basuhlah yadakal yumna, tangan kananmu ini, summal yusra, kemudian tangan kirimu, ma'al mirfaqain, sampai ke siku, ila ansofil adudain, sampai ke bagian siku bawah. Jadi siku sampai ke bagian bawah. Fa innal hilyata fil jannati, karena sungguhnya cahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala, tablughu, akan mencapai mawadi al wudu, yaitu tempat-tempat wudu. Jadi gini, kita membahas tentang membasuh tangan. Jadi kalau kita membasuh tangan, ini kan termasuk rukun, ya kan? Termasuk rukun wudu membasuh tangan kanan dan kiri. Itu membasuh tangan itu wajib sampai ke siku, ya. Kemudian dipastikan juga sampai ke bawah siku. Ini harus kena semuanya. Kemudian di sini sunnahnya yang ditekankan, hendaknya dilebihkan. Jadi jangan dipaskan sampai ke siku, dilebihkan sampai ke atas. Kenapa? Fa innal khiliyata, karena cahaya di surganya Allah itu akan diberikan kepada seorang itu tergantung bekas wudhu mereka. Ya, bekas wudhu mereka. Apa itu? Yang dilebihkan. Sampai suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau membedakan antara umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa sampai umat wahai Rasulullah? Kan semuanya banyak di mahsyar berkumpul. Engkau cara membedakannya bagaimana? Lalu Nabi jawab, aku akan bisa membedakan dia
dengan mudah. Sebagaimana aku bisa membedakan kuda putih di antara kuda yang hitam. Jadi semua kuda hitam, ada kuda putih. Gampang membedakannya. Dan aku membedakan itu dari bekas wudunya mereka. Bekas wudu mereka, asaril wudu. Bekas wudu mereka. Artinya orang yang jarang sholat, pastikan tidak wudu. Nah itu ditakutkan entar Nabi tidak akan bisa melihatnya. Artinya tidak dapat pertolongan dari Rasulullah. Jadi wudu di sini sebagian ulama mengatakan ini sholat yang dimaksudkan. Jadi orang yang sholat, insya Allah dia akan selamat dapat syafaat Rasulullah. Tapi orang kalau nggak sholat, sulit mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian yang kedua mengatakan Nabi bisa membedakan daripada bekas wudunya kita yang dilebihkan. Makanya kita disunahkan kalau wudu, tolong jangan dipaskan pada kewajibannya. Contoh, membasuh wajah yang diwajibkan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Panjangnya dari tempat tumbuhnya telinga kanan dan kiri. Itu yang wajib. Tapi kita sunahkan basuh wajah, kenakan rambut. Ya. Basuh wajah, kenakan telinga semuanya. Kemudian basuh wajah, kenakan sampai di bagian bawah leher ini. Kenakan semuanya. Ini dilebihkan karena kelebihan kita berwudu ini yang kita lebihkan itu akan jadi cahaya kelak di hari kiamat. Dan Nabi akan mudah membedakan umatnya dengan umat Nabi yang lainnya dari bagaimana kita memiliki daripada bekas wudunya kita ini, khususnya melebihkan daripada yang wajibnya. Tangan kita wajib sampai situ, kita lebihkan sampai di atas. Tapi jangan terlalu ekstrim juga. Ini kalau entar lebih banyak, disiram semuanya sampai ke sini, basah bajunya semuanya. Ya, tetap berlebih-lebihan tidak boleh, dilebihkan aja. Ya. Rambut, ntar kita ada ya. Rambut juga yang dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang wajib cuma 3 helai rambut, ya. Ingat rambut yang ada di kepala. Makanya dalam fikih-fikih itu selalu dibahas. Dikatakan ma'su ba'di roksi, membasuh rambut yang ada di kepala. Maksudnya apa? Ada rambut yang tidak ada di kepala. Ada. Rambutnya ibu-ibu yang panjang, maafin ya. Kalau dibuka, itu rambutnya keluar dari batasan kepala. Contoh rambut panjang sampai segini. Kita ambil air yang dibasuh yang di sini aja. Ini nggak sah. Jadi harus rambut yang ada di kepala. Dan kalau orang botak bagaimana? Rambutnya nggak ada ini. Apa harus ditempel rambut palsu nih? Bukan seperti itu. Makanya yang di fikih-fikih itu selalu dibahas. Dikatakan ma'su ba'du rosi. Pokoknya membasuh rambut yang ada di kepala. Mau botak nggak apa-apa, basuh aja yang ada di kepala. Ya. Nah, ntar kan kita bahas rambut apa semuanya di dalam bab yang sekarang ini. Wakul inda ghusril yumna. Nah, wakul dan ucapkanlah, katakanlah inda ghusril yumna, tatkala kamu membasuh tangan yang bagian kanan, kita disunahkan baca doa ini. Apa itu? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, a'tini, berikan aku kitabku biyamini dengan tangan kananku. Karena entar ini kejadian di tempat penerimaan kitab. Kapan tempat penerimaan kitab? Pertama, setelah kita meninggal dunia, alam ketiga, kita akan masuk alam keempat, namanya alam barzah, alam kuburan. Al-Fajr sudah berapa kali menjelaskan kita ini punya 5 alam yang akan kita lewati semuanya. Alam ruh dulu, kemudian alam rahim ibu, kemudian alam dunia sekarang ini. Setelah ini kita masuk ke alam barzah, alam kuburan, kemudian kelima alam akhirat. Nah, tatkala kita selesai di alam barzah, terjadi hari kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya cuma meniup sangkakala. Dan tiupannya itu cuma 2 kali saja. Pertama, diperintah oleh Allah meniupkan terjadi kiamat. Jadi tiupan pertama kali semuanya hancur. Terjadi kiamat. Kemudian yang kedua diperintah lagi oleh Allah untuk meniupkan, untuk membangkitkan semua manusia. Itu tugas malaikat Israfil. Jadi meniup sangkakala yang pertama menghancurkan semua jagat raya ini, yang kedua membangkitkan semua yang ada di jagat raya ini. Nah, kita masuk setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, kita masuk ke alam akhirat. Di malam akhirat kita akan dikumpulkan satu tempat namanya alam mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat perkumpulan manusia. Di sana kita akan melewati mahsyar,
kemudian kita setelah mahsyar melewati namanya alam mizan. Mizan itu tempat pertimbangan amal. Jadi selama hidup kita ini, mau hidupnya ada yang 30, 40, 50 tahun, entar akan melewati namanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Jadi ntar kita akan diperlihatkan ada dua timbangan. Timbangan amal soleh sama timbangan amal kejelekan kita. Kalau amal solehnya lebih banyak, maka orang ini akan mudah. Artinya mudah setelah melewati mizan, kita lewati namanya tempat penerimaan kitab. Jadi setelah mizan lewat alam tempat penerimaan kitab, kalau orang soleh, orang baik, dia akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Itu otomatis. Jadi kita nggak bisa milih. Oh, berarti kalau mau selamat pakai tangan kanan. Oh, tangan kirinya taruh belakang. Jangan gitu. Oh, nggak bisa. Ini alam akhirat yang menentukan bukan usaha kita, tapi usaha kita bagaimana di dunia, bukan usaha di akhirat. Jadi ntar otomatis kalau di mizan amal soleh kita lebih banyak, otomatis kita nerima dengan tangan kanan. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau di mizan dosa kita lebih banyak daripada amal soleh, kita akan menerima kitab dengan tangan kiri, ngambilnya dari belakang punggung. Itu tanda orang itu bakal celaka. Setelah penerimaan kitab, kalau tidak salah akan masuk kepada jembatan Shirathul Mustaqim. Makanya tempat penerimaan kitab itu menentukan orang itu bisa melewati syirat atau tergelincir. Nah, kita berdoa waktu membasuh tangan ini, Allahumma ya Allah a'tini kitabi biyamini. Berikan aku kitabku amal soleh. Maksudnya ini, kitab ini amal soleh. Biyamini dengan tangan kananku. Wahasibni hisaban yasira. Wahasibni. Hitunglah aku, hisablah aku ya Allah. Hisaban yasir dengan hitungan yang mudah. Jadi kita minta di akhirat dipermudah ya Allah. Di mahsyar cepat lewat. Jangan lama-lama merasakan matahari sejengkal di atas kepala kita. Jangan ya Allah, cepat. Kemudian di mizan dicepatkan, dimudahkan agar mendapat amal soleh dengan kitabnya. Itu membasuh tangan kanan. Membasuh tangan kiri beda lagi doanya. Wa inda ghusli shimali, tatkala membasuh dengan tangan kiri disunahkan membaca Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu antu'tini daripada engkau memberikan kepada aku kitab amalku bisimalihi dengan tangan kiri au min wara'i dohri atau mengambil kitab tersebut wara'i dohri di belakang punggung. Nah, ini berlindung. Ya Allah, jangan sampai entar waktu penerimaan kitab, jangan sampai yang ngambil kitab itu tangan kiri saya ya Allah, atau dengan di belakang punggung, karena itu tanda-tanda orang bakal dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumastau aba ra'saka, kemudian hendaknya engkau meratakan yaitu kepalamu bil masih dengan pembasuhan bi'an tabbal yadaika, hendaknya engkau meratakan pembasuhan kepalamu sekiranya membasahi kedua tanganmu. Ini kita membahas tentang pembasuhan yang sunnah daripada pembasuhan rambut yang ada di kepala. Jadi hendaknya yang pertama caranya ratakan tangan kita ini dengan air semuanya. Watul siko ru'usu asobika, dan hendaknya engkau tulsiko menempelkan ru'usu asobika yaitu kepala-kepala jari-jarimu. Ntar akan ada prakteknya, kita praktekkan. Yadakal yumna bil yusra, tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi hendaknya dibuat seperti ini ntar. Jadi nempel tangan kanan sama tangan kiri. Watata'uhuma ala muqaddamati ra'si, kemudian diletakkan keduanya itu, tangan kanan tangan kiri yang sudah menempel itu, ala muqaddamati ra'si, di depan bagian kepala. Ntar kita artikan dulu, ntar kita praktekkan. Watamurruhuma ilal qafa, kemudian engkau lewatkan kedua tangan yang menempel itu, kiri kanan tadi, dilewatkan ilal qafa sampai ke tengkuk, ke leher bagian belakang. Sumat turadduhuma ilal muqaddamati, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan. Fahadhihi marrotin, dan ini cukup
1 kali. Taf'alu dzalika, kamu lakukan perkara tersebut salah samarot 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, begitu juga di semua anggota wudu. Baik. Jadi gini. Ini cara pembasuhan kepala yang sunnah. Yang sunnah. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Tadi dijelaskan, tangan kita dibasuh dengan air. Kita ambil air, dibasuh dengan air. Selesai. Kemudian setelah itu tulsik wa tulsika ru'usi asobika yadakal yumna bil yusra. Jadi ditemukan tangan kanan sama tangan kiri. Sudah ketemu. Kemudian diletakkan ala muqaddamati ra'si. Ini nempel ya. Nah, taruh di depan kepala. Ini sudah ada air nih. Tangan sudah ada air. Taruh depan kepala. Kemudian wa tamurruhuma ilal qafa. Kemudian dijalankan set sampai ke tengkuk belakang. Nah, bagian belakang sini. Ya, jalankan. Dan set. Jadi ini cara rumus gimana caranya bisa membasuh rambut semuanya. Jadi air dikenakan di biar taruh sini aja. Antum biar ikut praktek sekalian. Jadi ambil air, selesai. Nah, kemudian ini nempel, ini rambut dikenakan semuanya. Jadi ini rambut kena semuanya nih. Jadi ini taruh, ini nempel semua ya. Nempel, set, digerakkan. Set, sampai ke tengkuk belakang. Sampai ke belakang, dimajukan lagi ke bagian depan. Set. Nah, jadi semua rambut bakal kena. Paham enggak? Nah, sini, Lutfi. Biar enggak ngantuk antum. Ngantuk. Sini. Anak pakai imam pakai kalau dibuka. Kepalanya buka. Kopiahnya bukan kepala. Kopiahnya buka. Buka. Nah. Ada di sana. Nah, ini air sudah dikenakan ke tangan. Kemudian taruh di bagian depan. Nah, kemudian digerakkan ke belakang. Nah, ke belakang. Coba antum ngadep ke sana. Nah, ngadep ke sana. Ulangi yang pertama tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kedepankan lagi. Nah, itu yang sunnah lah. Sekarang paling enggak ngilangin ngantuk lah. Itu yang sunnah, ya. Jadi dengan kita melakukan itu, kita bisa mengenakan rambut semuanya, ya. Jadi kalau disiram kayak gini, ntar meluber, ya. Tapi dengan cara tadi itu mudah, ya. Jadi cukup kalau ini gampangnya kalau pakai keran, ya, gampang. Kalau pakai canting, tinggal basahi dulu kita punya tangan, siram, selesai, baru kemudian kita jalankan seperti tadi, ya. Makanya tadi dikatakan di awal, istau abarosaka bil masyi. Engkau ratakan dulu, ya, kepalamu itu entar dengan pembasuhan, dengan cara dengan engkau basahi daripada kedua tanganmu, basahi kemudian digerakkan seperti itu. Yang sunnah, ya, cara sunnah dari membasuh kepala. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Jadi sekali selesai, kemudian kenakan air lagi, ulangi lagi sebanyak 3 kali. Makanya tadi dikatakan taf'alu dzalika salah samarot. Kamu lakukan itu sebanyak 3 kali. Wa kadzalika fi sa'il a'dha, dan semua anggota tubuh, semua anggota wudu itu disunahkan dibasuh 3 kali. Nah, waktu membasuh rambut tadi, wakul, hendaknya kamu ini membaca Allahumma ghassini birahmatika. Ya Allah, berikan aku rahmatmu. Wa anzil alayya, dan turunkan kepadaku min barakatika, daripada keberkahan-keberkahanmu. Jadi kita minta kepada Allah masuk kepala, mau turun keberkahan kepada aku semuanya. Wa adillini tahta dilli arsika, dan lindungilah aku, naungilah aku tahta dilli, di bawah naunganmu, arsika, yaitu arsmu. Yauma la dilla illa dilluka, di hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Jadi kita minta kepada Allah waktu membasuh kepala ini, rambut yang ada di kepala, agar di hari kiamat diberikan perlindungan, naungan khusus oleh Allah.
Kemudian baca lagi Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkanlah, jauhkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku alannar, dari sentuh api neraka. Ini yang disunahkan dibaca waktu kita membasuh rambut yang ada di kepala. Cuma kalau yang biasanya kita baca itu yang akhir ini, Allahumma harim sya'ri wa basyari alannar, itu yang biasanya kita baca. Cuma ini yang lebih lengkapnya. Ya. Summa tamsahu udunaika dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian tamsahu. Nah, kemudian hendaknya engkau mengusap udunaika, kedua telingamu ini, dhahirihima wa batinihima, baik itu yang dhahir dan yang batin, bima'in jadid, dengan air yang baru. Jadi hendaknya kita itu setelah membasuh rambut yang ada di kepala, itu kan otomatis telinga juga kena, ya kan? Ke depan, ke belakang. Telinga biasanya kena. Nah, waktu setelah kita membasuh rambut yang ada di kepala, kita disunahkan membasuh telinga lagi. Karena membasuh telinga itu kalau tidak salah ada sebanyak 5 kali waktu kita berwudu. Jadi waktu kita membasuh wajah, itu kita disunahkan juga membasuh telinga. 1. Kemudian waktu kita membasuh rambut, itu disunahkan membasuh telinga juga. 2. Kemudian setelah membasuh rambut, kemudian membasuh telinga, itu juga ada 3 kali. Ntar akan kita praktekkan. Jadi hendaknya membasuhnya dengan air yang baru. Jadi ambil baru lagi air, basahi telinga. Baik itu yang dohir itu yang kelihatan. Kemudian yang batin itu yang ada di dalam. Dan ada praktek caranya. Wa adkhil. Nah, ini praktek. Gimana sih cara membasuh telinga yang dohir, yang nampak sama yang tidak nampak? Wa adkhil. Masukkanlah. Musabbahatika. Yaitu tangan musabbah. Itu tangan, telunjukmu ini. Fi somahi udunaika. Di bagian dalam telingamu. Wamsa dhahir udunaika bibatini ibhamaika, dan kamu basuh dhahir udunaika, yaitu dhahir yang kelihatan mata telinga kita ini, bibatin ibhamaika, dengan bagian dalam jempolmu, seperti ini. Jadi kalau membasuh telinga, kita ambil air, tangan kanan bagian dalam, kemudian tadi jempol bagian luar. Nah, jadi ambil air, selesai, nih, kedepankan. Nah, paham ya? Jadi telunjuk, dikatakan bagian telunjuk ini fi somahi udunaika, di bagian dalam. Nah, tapi jangan kencang-kencang, sakit ntar. Ambil air, bagian. Kemudian yang bagian dohir itu bibatin ibhaimaika, yaitu untuk bagian jempol. Jadi gini, gerakan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang bagian dalam itu dengan jari telunjuk. Kemudian entar untuk bagian dohir itu dengan jempol digerakkan. Nah, seperti ini. Gerakan ke depan. Nah. Ya. Wakul. Dan hendaknya engkau disunahkan membaca Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku ini minalladzina yastami'unal qawla, dari orang-orang yang suka mendengarkan perkara yang baik, perkataan yang baik. Jadi jauhkan aku daripada mendengarkan yang tidak baik, gunjing orang, berbohong, jauhkan daripada itu semua. Fayattabi'una ahsana, dan mudahkan aku untuk mengikuti yang baik. Jadi kalau ada orang berucap yang baik, mudahkan aku untuk mengikuti yang baik. Dan jauhkan aku daripada mengikuti ucapan yang tidak baik. Allahumma asmi'ni, ya Allah dengarkanlah kelak di hari kiamat telingaku ini, munadil jannati fil jannati, yaitu seruan orang untuk masuk surga, ma'labror, bersama orang-orang yang baik. Jadi minta kepada Allah, ya Allah kelak di hari kiamat mudah-mudahan telinga saya bisa mendengarkan seruan orang untuk masuk surga bersama orang-orang yang baik. Itu sunnah dibaca waktu kita membasuh telinga. Summa
imsah raqabataka. Kemudian kita disunahkan lagi untuk mengusap raqabah. Raqabah itu apa? Tengkuk, ya. Leher bagian belakang. Waqul, dan hendaknya engkau mengucapkan Allahumma, ya Allah, fukka, lepaskanlah raqabati, yaitu leherku, tengkukku ini, minan nar, dari api nerakamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minas sulalati wal aglal, daripada rantai-rantai api nerakamu. Jadi waktu kita membasuh tengkuk ini, pokoknya semuanya 3 kali yang dibasuh, kita baca doa tadi, ya Allah, lepaskanlah diriku daripada api nerakamu, leher saya ini, tengkuk saya ini, dan aku berlindung kepadamu daripada rantai-rantai api nerakamu. Summa iksil rijlakal yumna, kemudian basuhlah kaki kananmu, summal yusra, kaki kirimu, ma'al ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi yang wajib rukun basuh kaki itu cuma sampai mata kaki. Makanya ibu-ibu sudah kita bahas, kalau berwudu di tempat yang bercampur dengan laki-laki, jangan dibuka lebar-lebar kakinya sampai ke ke betisnya atau ke pahanya. Oh, ke pahanya tinggi banget, betis saja. Ke paha enggak tadi, betis. Itu jangan. Kenapa? Karena yang wajib cuma sampai mata kaki. Ini kalau sekarang nggak kebayang. Ini kebayangnya kalau ibu-ibu lagi perjalanan masuk rest area. Masuk rest area, kemudian mau wudhu, ternyata tempat wudhunya kecil. Dan laki perempuan bercampur di situ. Nah, bagaimana cara wudhunya? Satu, nunggu sampai sekiranya laki-lakinya nggak ada. Baru kemudian wudhu di situ, dan tidak usah diangkat tinggi-tinggi. Ya kan? Sampai betisnya, nggak usah. Cukup sampai sekiranya mata kaki di atas sedikit. Kecuali ibu-ibu berada di kamar mandi. Makanya kalau bisa ibu-ibu kalau wudhu di rest area, ya, atau di musola yang tempat wudhunya kecil, wudhunya di kamar mandi. Tidak makruh. Makruh itu kata para ulama kalau kita menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau di kamar mandi tidak usah disebutkan, cukup di hati niat wudhunya. Kemudian baca doa tadi cukup di hati. Nah, jadi solusi untuk ibu-ibu, ya, perempuan semuanya yang akan berwudu di tempat yang tempat wudunya kecil bercampur dengan laki-laki, lebih baik cara paling mudah wudunya di kamar mandi. Itu paling gampang sudah. Ustaz Habib, kamar mandinya ndak ada, baru digusur kamar mandinya. Maka entar wudunya di tempat wudu, tapi nunggu setelah laki-laki tidak ada. Laki-lakinya ndak ada, Beb. Ini ada terus. Nggak ada habisnya. Contoh, ini kita ambil contoh yang nggak mungkin. Umumnya orang ya pasti selesai laki-laki baru kita wudu, dan jangan diangkat tinggi-tinggi, cukup sampai mata kaki ke atas saja, ya, yang dibasuh. Nah, anggap saja sekarang nggak habis-habis, laki-lakinya ada, sehingga saya khawatir kalau saya nunggu laki-laki takut waktu sholat akan habis. Maka ibu perempuan langsung wudu, ya, tapi waktu membasuh kaki tidak usah dibuka, ya, betisnya, cukup mata kakinya dibuka sedikit, dilebihkan di atasnya sedikit. Begitu juga pembasuhan rambut, ya, pembasuhan rambut. Sudah tempatnya kecil, ibu-ibu jangan dibuka kerudungnya. Wudu, sudah tahu ini banyak laki-laki wudu, dibuka langsung kerudungnya. Nggak usah. Ibu-ibu kalau wudu di tempat banyak laki-laki tetap pakai kerudungnya, nggak usah dibuka. Nggak usah dilonggarin, nggak usah. Waktu entar sampai di pembasuhan rambut, ambil airnya, masukkan saja di sela-sela rambut di ada kepala. Cukup. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i cukup 3 helai rambut sudah sah. Kenapa? Daripada ibu mengejar yang sunnah untuk mengenakan rambut kayak sunnah tadi, tapi entar ibu membuka aurat. Jadi dosanya lebih besar daripada pahalanya cuma sunnah. Tapi membuka hukumnya haram karena banyak laki-laki. Jadi cara wudunya, ntar ibu cukup ambil air, kemudian masukkan ke kerudung, masukkan sampai ke rambut yang ada di kepala. 3 saja sudah cukup. Basuh wajah seperti itu juga, nggak usah dibuka, basuh wajah. Cukup basuhkan air, diratakan saja. Lebih baik kerudung kita basah daripada kita dapat dosa. Lebih baik kerudung kita basah daripada kita di hari kiamat basah dengan api neraka. Karena kata Nabi,
daripada seorang perempuan menampakkan rambutnya satu helai saja dengan sengaja, lebih baik umatku itu perempuan tersebut dipukul dengan timah panas. Itu lebih baik kata Nabi. Ya, jadi ibu-ibu kalau bisa kalau pakai kerudung yang agak rapi, ya. Jangan pakai kerudung asal-asalan. Kalau mau kondangan baru yang rapi kerudungnya. Kalau ke majelis taklim aja rambutnya ada yang ke kiri, ke kanan, ke timur, barat, utara, selatan. Kalau bisa, kalau mau pakai kerudung pokoknya yang rapi, ya. Tapi jangan lama-lama juga, sampai sejam juga pakai kerudung. Pokoknya dirapikan semuanya, ya. Karena kadang-kadang ini banyak terjadi Al-Fagir, khususnya saya pribadi, kalau pas lagi acara atau lagi perjalanan keluar mampir ke rest area, kadang banyak perempuan yang nggak paham. Sampai dulu tuh saya kepikiran pengen nulis di rest area satu lembar tulisan fikih berwudu bagi seorang perempuan. Jadi biar dia nggak usah buka kerudungnya, kemudian kalau basuh kaki petisnya nggak usah sampai kelihatan juga. Nah, wa khallil bihin sirkal yusra asabi'a rijlikal yumna. Nah, ini sekarang cara pembasuhan yang sunnah waktu basuh kaki. Wa khallil sela-sela hilah bihin sirkal yusra, yaitu hin sirkal yusra. Apa insir? Apa ini? Kelingking yang kiri, asabi'a rijlikal yumna, untuk membasuh jari jemari yang sebelah kanan. Mubtadi'an bihin sirkal yumna, diawali dengan hin siril yumna hatta takhtima bihin sirkal yusra, sampai ditutup dengan jari kelingking yang sebelah kiri. Baik. Paham dah Bu? Lutfi, sini. Hilang sini aja. Kakinya agak diatasin. Pakai celana kan? Ya, coba agak diangkat dikit. Jari kiri menyala-nyalai yang kanan. Selas lagi. Antum kakinya agak diangkat ini. Nah, seperti ini. Diangkat kiri. Nah, ini yang sunnah. Jadi diawali dengan yang kanan. Jadi pakai jari apa ini kelingking terus. Kelingking kenakan air, kemudian diselai kiri, terus lanjut setelahnya ini pakai kiri aja. Nah, jadi cukup ini aja ya. Satu masuk yang sampingnya, seperti itu. Paham Ibu? Jadi yang ini masuk ke kiri, ini masuk lagi sampingnya. Itu yang sunnah. Ntar selanjutnya yang sampingnya pakai jari ya, satunya lagi. Nah, itu yang dianjurkan cara pembasuhannya. Kalau di sini tadi dikatakan mubtadi'an bihin sikal yumna hatta takhtima bihin sikal yusra. Wa tudkhila asabi'a minal asfal. Kemudian dimasukkan dari asabi'a, jari-jari yang bagian bawah. Jadi kayak tadi tuh. Lagi. Masukinnya dari bawah. Nah, itu cara yang sunnah tatkala kita melakukan pembasuhan kaki. Jadi lagi. Nah, kalau ngantuk lagi contoh lagi. Jadi itu pembasuhan yang sunnah. Jadi kita setelah basuh kaki sampai ke mata kaki itu disunahkan basuh seperti tadi. Ini paling gampang di keran kita nyalakan seperti biasa, kaki dikeataskan seperti tadi, dibasuhkan dulu sekiranya kaki ini sudah kena sampai ke mata kaki semuanya. Nah, baru kita lakukan yang tadi ya, dengan jari manis, kelingking, ya Allah kembali terus, kelingking bawah terus seperti itu, kemudian ntar yang satunya lagi.
Cuma kalau di sini kalau nggak salah ini, kalau di sini dikatakan mubtadi'an bihin sikal yumna hatta tahtima bihin sikal yusra. Kalau di sini pembahasan berarti secara langsung. Ini ntar insyaallah kita perjelas yang akan datang insyaallah. Wakul, waktu kita membasuh kaki seperti tadi, kita disunahkan membaca Allahumma tsabbit qadami. Ya Allah, tetapkan kakiku ala siratil mustaqim, di jembatan siratal mustaqim, ma'aqdami ibadika sholihin, bersama telapak kakinya orang-orang soleh. Artinya kita meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai waktu kami melewati jembatan siratal mustaqim sampai kami tergelincir. Karena di bawah jembatan siratal mustaqim itu ada api nerakanya Allah. Sehingga kita minta kepada Allah waktu basuh kaki, ya Allah, mudah-mudahan kaki saya di hari kiamat di jembatan siratal mustaqim jangan sampai tergelincir. Jadikan kaki saya bersama kakinya orang-orang soleh. Itu waktu membasuh kaki kanan. Wa kadzalika taqulu inda ghuslil yusra. Begitu juga dibasuh kaki kiri dengan membaca Allahumma ini, ya Allah, sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, antuzilla godami, daripada tergelincir, ala sirat, dari jembatan siratal mustaqim, findar, di api nerakamu, yauma tazilla, di hari banyak orang tergelincir, aqdamil munafikin wal musyrikin, yaitu banyak tergelincirnya kakinya orang-orang musyrik dan kakinya orang-orang munafik. Wa arfa'il ma'ila ansafi saqain. Nah, ini sunahnya lagi, diangkat air itu ila ansafi saqain, yaitu sampai ke betis. Ini sunnah, ya. Jadi kalau bisa airnya dibasuh sampai ke bagian betis. Ini kalau tidak ada laki-laki, karena aurat tetap tidak boleh kebuka. Ada ibu-ibu semangat, oh ini gak ada laki-laki beb, soal dibuka sampai lututnya kelihatan, haram hukumnya, ya. Karena lutut adalah aurat, ya. Dan kita tidak boleh melihat aurat, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram melihat aurat sendiri. Apalagi ntar orang lain melihat aurat kita. Auratnya perempuan sama perempuan adalah antara pusar sampai lutut, sehingga nggak boleh kebuka. Makanya di sini dikatakan warfa'il ma'ila ansafi saqain. Angkatlah air, artinya siramlah air sampai ke betis, ya. Wara'it tikrar salasan fi jami' af'ali. Dan ini semua diulangi 3 kali. Jadi dari pertama kita membasuhkan tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, muka, tangan, rambut di kepala, kemudian kaki. Ini semuanya dilakukan 3 kali. Sunnah. Faida faraqta minal wudu. Nah, kita kan sudah selesai nih wudu. Faida faraqta, kalau engkau sudah selesai berwudu, farfa basaraka ila sama, maka angkatlah basaraka, penglihatanmu ke langit. Ini sunnah. Selesai wudu kita disunahkan mengangkat pandangan kita ke langit. Apa yang kita lakukan? Waqul, hendaknya engkau berucap, berdoa, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa atub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni saburan syakura wa ja'alni adkuraka dzikran katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Faman qala hadhi da'wat, dikatakan barang siapa yang doa seperti tadi, jadi habis wudu, pandangannya melihat ke langit, baca doa tadi, dikatakan kharajat khotoyahu min jami' a'dha'i, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kesalahannya akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatam ala wuduhi bi khatimi. Kemudian waqtim, ditutup ala wudi, atas wudunya, bi khatimi, dengan penutup, wa rafa'alahu tahtal arsy falam yazal yusabbihullah wa yuqaddisu fi kitabul usul. Kemudian ditutup setelah dia berwudu, warfa'alahu tahtal arsy, kemudian dia akan diangkat baginya di arsy, falam yazal yusabbihullah,
selama dia masih bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisuhu, dan menyucikan Allah, wa yuktabu lahu, dicatat baginya sawaba dzalika ila yaumil qiyamah, dicatat pahalanya sampai hari kiamat. Baik. Jadi itu yang disunahkan setelah kita selesai berwudu, maka kita mengangkat pandangan kita ke langit, baca doa tadi. Siapa yang mengamalkan itu dikatakan semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi ini harus kita rumuskan juga. Kalau seandainya waktu baca lupa, aduh apa doanya? Oh lupa, kan panjang. Maka kita boleh baca yang biasa kita baca. Apa itu? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika. Kalau lupa baca yang itu saja, tetap dapat keutamaan seperti tadi. Jadi dikatakan sampai baca doa tadi akan diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, ya. Wajtani fi wudu'ika sab'an. Imam Ghazali ingetin, hati-hati, jauhi kamu kalau berwudu daripada 7 perkara ini. Jadi hendaknya dijauhi. Yang pertama, la tanfut yadaika faturas sulma. Kalau kamu wudu, hendaknya kamu ini jangan selalu berlebihan. Jadi yang pertama, jangan mengibaskan tanganmu. Jadi kalau wudu tuh, jangan dikibaskan. Kita wudu kibas-kibaskan. Karena air itu akan berserakan. Jadi kalau bisa selesai wudu ya sudah. Jadi jangan dikibas-kibaskan. Jadi kita wudu jangan dikibas-kibaskan. Karena itu mubadir, ya. Jadi ini waktu kita berwudu, kemudian ciprat-cipratkan. Itu jangan. Kalau wudu sudah selesai. Yang kedua, wala taltim ra'saka wa wajhaka bil ma'i latoman. Jangan kamu taltim, kalau bahasa Arab latoma itu menempelin. Cuma kalau air bukan menempelin. Jadi mengeraskan. Jangan kamu mengeraskan waktu berwudu di bagian kepalamu dan wajahmu dengan air. Contoh kayak gini. Kita ngambil air. Ingat wudunya anak kecil. Kalau wudu kan ambil air. Kayak ditempelin kan. Paham? Mau maksudnya? Jadi biasa aja ambil air, basuh. Jangan digini kan. Atau air ya kayak pokoknya dilakukannya dengan keras gitu. Masukin air langsung, atau dengan air dengan gosoknya kayak gosok daki yang ada di tangan. Itu makruh. Ini semua ntar di akhir disebutkan makruh. Wala tatakallam fi asnal wudu. Ini yang paling sering, jangan ngobrol waktu wudu. Lagi wudu, dia temennya baru datang sholat. Lagi wudu ngobrol. Mau ngobrol ntar habis selesai wudu, ya. Ya, kalau waktu wudu tidak boleh ngobrol. Beb ada yang nanya, enggak usah dijawab dulu. Ya, selesai wudu baru dijawab. Wala tajifi ghusli ala salasi marot. Dan jangan melebihkan dalam pembasuhan itu lebih dari 3 kali. Jadi cukup 3 kali saja. Kelima, walat tuktir subbul ma min ghairi hajatin. Jangan kamu memperbanyak membasuhi air dari anggota tubuh min ghairi hajah, dari selain ada keperluan. Bi mujarratil waswasi, karena sebab waswas. Ini orang wudu ada yang badannya waswas. Basuh wajah, kayaknya belum niat tadi. Basuh lagi sampai 1000 kali diulangi coba. Ini ada orang mulai kayak gini. Dan kadang yang kena pun kadang-kadang orang yang punya ilmu agama, yang paham hukum. Makanya kalau ngelihat ada orang wudunya was-was, basuh, astagfirullahaladzim, kayaknya belum sah, niatnya nggak pas. Basuh tangan, kayaknya nggak pas sampai ke siku. Diulangi lagi. Nah kalau ketemu orang kayak gini, langsung dorong aja ke bak mandi langsung aja. Wuduk di dalam. Ya, jangan was-was. Karena kalau kita menggunakan air berlebih, itu makruh, ntar di bawah dibahas. Jadi kalau wudu secukupnya aja. Bahkan para ulama kita wudu di laut itu laut kita kuras sampai 1000 kali pun nggak bakal habis. Tapi tetap berwudu berlebihan itu makruh, nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang wudu di laut,
Ngambilnya nggak pakai tangan, ngambilnya pakai durigen. Itu makruh. Beb, ini kan air laut nggak bakal habis. Ya tetap tidak boleh berlebihan. Fal musawwisin, orang yang was-was itu syaitan yal abu bihim yuqalu lahul walhan. Orang yang was-was itu sedang dipermainkan oleh syaitan, dan syaitan yang suka membuat was-was dalam wudhu namanya walhan. Jadi syaitan itu punya tugas macam-macam, dan itu ada namanya masing-masing. Di antaranya syaitan ada namanya walhan, itu yang tugasnya membuat orang was-was dalam berwudu. Basuh muka was-was, basuh tangan was-was, niat wudu was-was. Itu ada syaitan yang memang khusus mengganggu, namanya walhan. Awas jangan kasih nama anak walhan, ntar hobinya buat was-was orang. Kalau ngasih nama anak, lebih baik tanya sama ustadz kayak ulama, minta nama, itu lebih baik. Jangan sok tahu, enggak Bib, saya mau cari nama sendiri di Al-Quran. Ketemu nama Fir'aun, kasih nama Fir'aun. Ketemu nama Seton, namanya Seton. Ini ada orang saking, ya mungkin apa, pengen ngasih nama anak sendiri, ngotot buka Quran, gak usah nanya ustadz. Siapa nama anak kamu? La Raiba Fi. Kenapa namanya La Raiba Fi? Saya waktu baca Quran ustadz, saya ketemu dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fi. Kayaknya bagus sih, la raiba fi. Dia panggil siapa? Fi. La raiba fi. Sehingga kalau bisa nama itu minta sama orang soleh. Saya punya anak sekarang ini 3, itu saya nggak pernah ngasih nama anak sendiri. Nama anak saya yang pertama Asma Latifah. Asma saya minta sama Ustazah Khadijah, istri Abu Hasan Baharun. Padahal dia pondok pesantren Darul Wadawa. Asma. Latifahnya minta sama Habib Abdullah Baharun Ahqaf. Asma Latifah. Nama anak saya yang kedua ketiga minta sama saya punya guru Habib Segaf Baharun. Laki-laki Muhammad Hasan, karena lahirnya anak saya Hasan itu waktu haul Abu Habib Hasan Baharun, sehingga kata beliau kasih nama Muhammad Hasan. Yang ketiga Umar Mukhdar, itu dari Bibska Baharun. Nama saya Umar Mukhdar, jadi minta nama. Saya selalu pesan sama istri, pokoknya minta nama terserah sama siapa saja, yang penting orang soleh. Karena saya pribadi yakin kalau sudah orang soleh memberi nama itu tidak sembarangan, dan ada doa khusus dari beliau, sehingga dengan nama dari beliau plus doa daripada beliau, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bahkan mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad di akhir zaman ini, insyaallah. Keenam, wala tatawaddo bil ma'il musammas. Jangan berwudu pakai air musammas yang dipanaskan. Air yang dipanaskan atau air musammas ini air yang ditaruh yang kena teriknya matahari. Itu makruh. Kenapa? Di samping kita berwudu tidak boleh dengan air yang terlalu panas atau air yang terlalu dingin, juga air yang cipratan matahari itu entar juga dikatakan ada efek penyakitnya. Al-Faqih lupa itu penyakit apa, pokoknya tidak bagus. Sehingga dimakruhkan air kena daripada matahari, itu makruh. Tapi kalau badan kita kena cahaya matahari itu bagus. Apalagi kata ilmu kedokteran itu cahaya paling bagus itu jam 9. Nah, kayak sekarang nih. Jam 9 sampai jam 10. Itu dikatakan cahaya mataharinya itu lebih bagus daripada vitamin C 1000 kalinya. Ya, 1000 kali itu berapa ribu atau berapa juta lah. Pokoknya bagus. Makanya orang yang saat ini lagi rame pandemi itu sangat dianjurkan jam 9 jam 10 itu menjemur diri. Paling tidak 15 menit. Kuat sejam enggak apa-apa. Tapi takut gosong badannya atau wajahnya. Jadi paling tidak 15. Terakhir, wala minal awani sofriyah, dan juga jangan pakai, kalau kita berwudu pakai bejana atau tempat sofriyah dari tembaga. Ya. Jadi ada tempat wudu dari tembaga, itu jangan. Bagi kurang paham ilahnya, kalau tidak salah itu untuk kesehatan kurang bagus. Ya, pakai tembaga. Fahadi sab'ati,
makruhatin fil wudu. Nah, 7 perkara tadi itu makruh dalam wudu. Ya. Tadi wudu dikibas-kibaskan itu makruh. Kemudian yang kedua wudu sampai dikeraskan itu makruh. Lebih daripada 3 kali, 4, 5 kali itu makruh. Kemudian juga berbicara waktu wudu makruh. Kemudian memakai air dalam berwudu lebih daripada semestinya itu makruh. Kemudian berwudu pakai air yang dipanaskan atau air yang kena terik matahari makruh. Dan pakai tempat berjarak daripada tembak itu makruh. Fil khabar ada suatu keterangan anna man dzakarallaha idza wuduhi, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berwudu, taharallahu jasadahu kullahu, maka Allah akan mensucikan semua tubuhnya. Wa man lam yadhkurullaha, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, lam yudghir minhu illa ma asabahul ma, kecuali air yang mengenai tubuhnya. Jadi waktu kita berwudu disunahkan berzikir, sunnah, tapi di hati. Dikatakan siapa orang yang berzikir waktu berwudu, maka Allah akan mensucikan semua anggota tubuhnya. Artinya apa disucikan? Dijaga sama Allah daripada seluruh penyakit hati. Berzikir apa? Bebas. Allah jadi berwudu sambil berzikir, basuh wajah sambil baca doa tadi, ya kan? Kemudian berzikir apa saja, zikir menyebut nama Allah, Allah atau astagfirullah, pokoknya zikir apa saja boleh. Itu siapa yang berzikir waktu berwudu, maka Allah akan menjadikan semua anggota tubuhnya disucikan oleh Allah. Artinya disucikan, bisa diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, dijaga daripada bermaksud kepada Allah. Tapi siapa yang tidak berzikir, maka Allah tidak sucikan dia kecuali air yang mengenai dirinya. Nama wallahu a'lam bishawab. Kita sudah selesai pembahasan adabul wudu. Ntar yang akan datang kita akan membahas adabul gusli. Jadi waktu kita mandi itu ada sunnah-sunnah, ada adab yang harus kita jaga. Insya Allah pertemuan akan datang akan kita bahas adab-adab mandi, baik itu mandi sunnah atau mandi wajib. Ntar akan kita bahas, dan insya Allah besok kita akan fotokopi doa tadi plus doa selesai wudu sama doa pakai siwak, dan segi kita tulis keutamaannya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang keutamaan dari segi giginya, dari segi kecerdasannya, dan dari segi daripada mendapatkan husnul khatimah. Insya Allah akan kita tuliskan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya tentang berwudu. Yang pertama, untuk membasuh tangan itu posisinya itu dari jari ke sikut atau dari sikut ke jari. Terus yang kedua, dalam membasuh kaki itu kalau misalnya hanya diguyur, tidak diusap pakai tangan, itu sah atau tidak? Terus kalau misalnya saya pernah dengar katanya kalau selesai berwudu itu air yang di muka misalnya basah itu tidak boleh dilap atau dikeringkan misalnya pakai handuk, itu benar atau tidak? Itu dalam hal berwudu. Yang kedua, perihal mensucikan pakaian, tadi mohon maaf di luar tema. Itu kalau misalnya kita mencuci pakaian, kan di samping supaya baju itu bersih kan supaya suci juga. Terus kalau misalkan kalau kita mencuci pakai tangan, jadi sebelum dicuci itu diguyur satu-satu, misalnya dikerak, diguyur baru dicuci, jadi untuk menghilangkan najis. Terus kalau misalnya sekarang itu kan mencuci sebagian besar pakai mesin cuci. Terus kalau misalnya baju itu dimasukin dulu mesin cuci, baru diisi air, terus air yang pertama itu kita buang sampai habis, itu bisa mensucikan atau tidak? Kalau misalnya tidak diguyur satu-satu. Terima kasih
atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang lainnya? Sudah? Kita jawab terlebih dahulu ya. Yang pertama, membasuh tangan caranya. Yang penting itu pokoknya air mengalir dari semua jari-jari ini sampai ke siku. Harus mengalir semuanya, ya, sampai ke siku, kalau bisa dilebihkan. Karena kita nggak tahu batasan siku itu yang mana. Sehingga kemarin sudah kita bahas, ada kaidah fikih dikatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu yang itu, maka sesuatu yang itu menjadi wajib. Jadi membasuh siku kita nggak tahu batasannya yang mana, sehingga tidak akan menjadi sempurna kecuali harus membasuh yang atasnya. Membasuh yang atas ini menjadi wajib. Ya, sama membasuh wajah. Sudah kita bahas dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya dari telinga ke telinga, tempat tumbuh telinga. Tapi kita nggak tahu tempat tumbuh telinga ini yang mana. Maka diwajibkan membasuh sebagian telinga. Jadi yang penting itu dibasuh semuanya. Tapi memang yang afdol itu hendaknya dari bawah kemudian jadi dari apa? Dari jari kemudian ke bawah. Itu kalau seandainya bisa. Cuma kan kadang-kadang yang pakai canting kan repot. Kalau pakai canting pasti basah. Yang laki-laki pakai sarung pasti basah. Ya sudah, semampunya. Yang penting jangan sampai tidak terbasuh yang wajib. Jadi kalau pakai keran itu biasanya dari bawah. Ya. Tapi kalau seandainya pakai canting tidak bisa, ya sudah. Yang penting terbasuh semuanya. Kemudian membasuh kaki sama seperti tangan juga. Jadi yang penting terbasuh semuanya. Ya. Adapun pembasuhannya, bagi orang tahu kalau kaki sama atau beda dari bawah atau dari atas. Bagi kurang paham. Cuma yang jelas pembasuhan kaki pokoknya dibasuh semuanya dari atas atau dari bawah. Cuma tadi kalau bisa pembasuhan itu dilakukan dengan sunnah yang tadi, dengan apa ini tadi lupa lagi, kelingking, ya, kelingking kiri diawali dengan yang kanan, kaki kanan, kemudian yang kanan daripada kaki yang kiri, ya, seperti itu. Kemudian membasuh bekas wudhu itu ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu kurang baik. Cuma ada yang mengatakan juga makruh. Makruh itu kenapa? Karena itu bekas wudhu akan jadi saksi di hari kiamat. Sebagian mengatakan bekas wudhunya itu yang jatuh itu akan menjadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada kita. Sehingga lebih baik jangan dibasuh, ya. Dilap, dilap baik itu dengan menggunakan handuk, ya. Jadi lebih baik tidak usah. Jadi saya wudhu biarkan saja. Karena itu dikatakan setiap tetesan yang jatuh ada yang mengatakan akan menjadikan sebab diampuni dosa kita oleh Allah. Ada yang mengatakan jadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada kita. Kemudian mensucikan pakaian najis. Mungkin kayak gini gambarannya. Bagaimana caranya mensucikan baju yang najis tercampur dengan baju yang tidak najis? Kalau mau yang umum ini itu biasanya dipisah. Baju najis disiram dulu sampai itu tersiramkan selesai, baru tadi campur dengan yang suci. Karena ini sudah jadi suci. Cuma ribet. Itu kalau satu bajunya, coba bajunya 10. Udah tua lagi, nimba lagi di sungai. Capek. Sehingga bagaimana caranya? Dicampur saja baju yang najis dengan baju yang suci. Kemudian setelah itu caranya, ini yang penting. Caranya, tolong diingat. Caranya itu adalah airnya didatangkan. Bukan air didatangi baju. Bagaimana caranya? Baju yang najis, baju yang suci ditaruh di ember, taruh, plek, selesai, baru airnya didatangkan. Maka kalau seperti ini, itu air yang di dalam baju yang bercampur dengan najis, maka itu menjadi suci.
tidak menjadi najis. Ini kaidahnya. Ingat, didatangkan. Begitu juga dengan mesin cuci. Sama seperti itu juga. Masukkan dulu bajunya, campur, baru airnya didatangkan. Biar dia muter ngobok-ngobok, selesai, keluar itu airnya, ini pakaian sudah disuci. Kalau ember, pokoknya airnya bagaimana sampai meluber? Nggak harus meluber. Pokoknya airnya sampai sekarangnya di atas daripada baju. Nggak ada harus meluber. Nggak. Mubadir. Ya kalau banyak air. Kita pas air lagi paceklik, air sedikit. Jadi sekiranya sampai di atasnya saja. Kemudian airnya dibuang. Baru setelah itu dimasukkan air yang baru. Kemudian setelah itu baru masukin di rinso. Nah, jadi itu caranya seperti itu. Jadi nggak usah pakai yang cara pertama, ribet. Ya kalau satu, kalau pas baju suami banyak, baju kita banyak, anaknya 10 banyak, ribet nah. Sehingga caranya seperti tadi, mesin cucinya itu bajunya dulu dimasukkan, baru setelah itu masukkan air, airnya dikeluarkan, ini sudah cuci, baru dimasukkan air. Nggak usah. Sudah suci. Jadi tatkala airnya itu didatangkan, itu airnya itu sudah suci. Jadi nggak usah ini lagi. Ini kesian. Kalau yang di kampung biasanya seperti itu. Itu nggak kebayang kalau pas kita lagi encok, bajunya banyak, nyiksa. Ini ada cara praktis yang benar diajar oleh para ulama. Ikuti yang ini aja. Jadi dengan airnya didatangkan. Jangan dibalik. Airnya diisi di ember, baru bajunya dimasukin. Entar hukumnya namanya air kejatuhan najis, namanya air mutanajis. Ya. Sehingga entar baju yang dimasukkan yang suci jadi najis. Ya. Karena pembahasan air yang kurang dari 2 kula, kalau kejatuhan najis langsung najis. Tidak pakai melihat berubah warnanya, baunya, rasa airnya, langsung najis. Kecuali airnya lebih dari 2 kula, ntar baru dilihat berubah tidak rasa, bau dan warnanya. Jadi caranya airnya didatangkan. Jadi intinya bajunya dulu dimasukkan, baru airnya didatangkan. Sekiranya sudah lebih dari kapasitas baju di atas, buang airnya. Kalau di mesin cuci, buang airnya, selesai, ini sudah suci. Jadi langsung aja dimasukkan airnya dan juga rinsonya. Ingat kaidahnya, airnya didatangkan. Kalimatnya airnya didatangkan. Wallahu a'lam bishawab. Air didatangkan terus air dibuang. Kalau misalnya air didatangkan terus pakai rinso belum dibuang dulu, berarti belum suci ya? Belum suci. Jadi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Karena itu airnya adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Namanya air mustakmal. Dan air mustakmal tidak bisa digunakan, sehingga keluarkan dulu airnya, selesai, baru datangkan air yang baru. Ada lagi? Sudah? Hari ini jangan ragu untuk bertanya. Sudah? Kalau sudah cukup, Al-Fakir cukupkan. Ntar untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memiliki siwak, ini ada siwaknya. Ntar Al-Fakir titipkan sama beliau saja, ya. Barangkali beb, saya pengen beli tapi belum punya uangnya, ambil saja ibu-ibu. Nggak jadi masalah. Ntar bayarnya nyusul, ya. Pokoknya ntar dicatat oleh beliau, ya. Nama itu jangan lupa. Kang Maman. Kang Maman. Ntar dicatat sama Kang Maman. Bayarnya mau besok lusa, terserah. Karena beliau ini setiap hari katanya ada rute lewat toko Al-Fakir, lewat toko saya. Jadi ntar gampang. Pokoknya yang mau berminat tinggal ntar diambil. Harganya 12. Harganya 12.000, ya. Jadi ini siwa plus sudah dapat tempatnya. Jadi nggak usah khawatir hilang. Biasanya kalau cuma siwa kayak saya ini, habis pakai ditaruh, kita lagi ruku atau sujud jatuh, kan nggak kerasa, nggak bunyi kayak duit, ya. Pas pulang ke rumah, mana siwaknya? Maka ini Al-Fakir. Seperti ini. Jadi ada tempatnya, dia habis pakai,
Ini ntar tinggal dibuka ya, buka. Nah gini modelnya. Nah habis pakai, tutup, taruh di. Nah jadi nggak bakal jatuh, insya Allah siwaknya. Tapi kalau nggak pakai kayak gini, habis pakai taruh sini, takutnya pas ruku jatuh, kan nggak kerasa. Pulang akhirnya beli lagi. Ya, jadi nah, ininya tinggal dibuka. Ya. Itu harganya 12.000. Sekali lagi kalau yang tidak bawa uangnya, bayarnya masih harus langsung. Yang penting tadi catat saja sama beliau. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan kajian yang kita baca pada saat ini menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar, kita bisa sebarkan, kita bisa ajar kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis taklim ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, khususnya hajat para orang tua kita dan guru-guru kita. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang punya utang, mudah-mudahan dimudahkan untuk membayar dengan hutangnya dengan yang halal, dan mudah-mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang halal penuh dengan berkah, dijauhkan daripada rezeki yang haram, dicukupkan dengan yang halal, dijauhkan daripada yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.